Adapun ini yaitu fasal pada menjelaskan hukum-hukum puasa. Yajibu shaumu ramadhana bistikmali sya'bana salasina yawman. Wajib oleh puasa bulan Ramadan dengan sebab sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari. Au bi ru'yati adlin al-hilala, atau dengan melihatnya satu orang adil akan hilal. Ala kulli muslimin, atas tiap-tiap muslim mukallafin yang mukallaf, mutiqin lisawmi yang kuat bagi puasa, hissan wa syar'an, baik secara hissi kenyataan, wa syar'an maupun secara syara'. Fala yajibu ala kafirin, maka tidak wajib puasa atas orang kafir. Wala ala sabiyin, dan tidak wajib pula atas bocah, wa majnunin, dan orang gila. Wala ala man la yutiquhu, dan tidak wajib atas orang yang tidak kuat puasa. Likibarin, karena tua renta, au maradin, atau sakit, la yurja bur'uhu, yang tidak diharapkan sembuhnya. Wa yalzamuhu muddun likulli yaumin, dan wajib akan dia oleh bayar mud bagi setiap hari. Wala ala haidin wa nufasa'a, dan tidak wajib pula atas orang haid dan orang yang nifas, li'annahuma la tutiqani syar'an, karena keduanya yaitu tidak kuat puasa menurut agama. Wallahu a'lamu bissawab. Segini. Saudara-saudara sekalian yang mulia, sesudah kita membahas tentang rukun Islam yang ketiga, yaitu zakat, maka mulai malam hari ini kita akan mengkaji dan membahas tentang rukun Islam yang keempat, yaitu berpuasa. Berbicara puasa, saudara, maka banyak pembahasannya. Yang pertama adalah apa definisi puasa, baik menurut bahasa maupun menurut terminologi agama. Kedua, dari mana, apa hukum puasa ini, begitu. Ketiga, apa syarat wajib puasa, apa syarat sah puasa. Berikutnya, apa rukun puasa, apa sunnah-sunnah puasa, baik sunnah sebelum puasa maupun sunnah ketika puasa maupun sunnah sesudah puasa. Kemudian, apa makruh puasa. Kemudian, apa batal puasa. Kemudian, apa jenis atau macam-macam puasa. Inilah di antara gambaran-gambaran tentang puasa. Saudara-saudara sekalian, saum
secara bahasa artinya diam, menahan. Saum itu secara bahasa artinya menahan, imsak. Baik menahan dari makan atau minum atau bersetubuh, maupun menahan diri dari ngomong, itu juga puasa dalam pandangan bahasa. Dalam pandangan bahasa, seperti apa yang Allah hikayatkan dalam Al-Quran daripada ungkapan Siti Maryam, ibunda Nabi Isa, yang dikata oleh sebagian orang lahirnya 25 Desember. Begitu. Musim panas. 25 Desember itu panas apa dingin ya? Musim hujan. Kurma itu adanya di musim panas. Yes, begitu aja dah. Inni nazartu ala rahmani sawma. Saya bernazar saum. Saum itu maknanya tidak ngomong. Saya enggak mau ngomong apa-apa, menahan dari ngomong. Secara bahasa artinya saum. Waktu Nabi Isa lahir, dibilangin melalui malaikat Jibril bahwa kau bakal punya anak. Bagaimana mungkin saya ini tidak punya laki? Kata malaikat Jibril, Allah Maha Kuasa. Begitu. Terus bagaimana tanggapan orang-orang kalau saya nanti gendong anak? Kamu diam saja, unjuk aja, suruh ngomong bayimu. Begitu. Maka ketika Siti Maryam melahirkan Nabi Isa di bawah pohon di musim panas, habis ngelahirin, lapar orang lahirin, makan kurma. Kurma itu adanya di musim panas. Singkatnya biar enggak dongeng itu sayanya. Lalu digendong nih Nabi Isa, ditanya, itu siapa? Siti Maryam kan nazar saum, yakni kagak ngomong, meninggalkan ngomong. Dia mah fasyar ilai, tanya aja sama dia. Bagaimana mungkin bocah? Tanya. Kata Nabi Isa, masih bayi baru berojol. Qala inni abdullah, atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Saya ini hamba Tuhan. Jangan disembah, bukan anak Tuhan. Saya hamba Allah.
saya diberikan kitab suci Injil nantinya. Saya ini seorang nabi, masih baik. Siti Maryam enggak ngomong sepatah kata pun. Bahasa Arabnya enggak ngomong itu saum secara bahasa. Tapi saum dalam terminologi agama, saudara, adalah imsakun an muftirin ala wajhin makhsusin bi syurutin makhsusatin. Saum adalah menahan dari apapun yang membatalkan puasa dengan cara yang ditentukan dan syarat-syarat yang ditentukan. Itu saum. Ada aturannya. Kapan? Malam apa siang? Aturannya bagaimana? Itu saum. Jadi saum dalam terminologi agama membatasi, menahan daripada yang batalin puasa, semacam makan, minum, bersetubuh. Nanti di depan dibahas. Puasa, saudara, termasuk daripada syariat-syariat yang kuno. Dari dulu, bukan baru puasa. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi sejak dahulu udah ada puasa, termasuk puasa Ramadan. Ya, dari dulu puasa Ramadan sudah ada. Dari zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Isa sudah diwajibkan berpuasa Ramadan. Cuman mereka rombak-rombak puasa itu. Sebagaimana dalam kitab-kitab tafsir dijelaskan. Begitu. Tapi kalau puasa bukan Ramadan, sejak Nabi Adam alaihi salam sudah diwajibkan puasa, meski bukan Ramadan. Begitu. Karena kajian kita bukan kajian tafsir, saya tidak mau panjangkan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, hanya dua tuh. Sebagaimana, seperti. Apanya yang seperti? Bulannya apa puasanya? Begitu. Bisa dilihat di dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran Imamul Qurtubi, tafsir Qurtubi, atau dalam tafsir Ibnu Katsir, atau dalam tafsir Tabari Jami'ul Bayan, dan begitu banyak kitab-kitab tafsir, tafsir Khazin, tafsir Baghawi, termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsir Munir. Kalau berbicara Ramadan bukan baru. Namun sejak kapan di kita ini umat Islam ini diwajibkan puasa Ramadan? Sejak tahun kedua Hijriah. Di tahun kedua Hijriah, tepatnya di bulan Sya'ban,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu oleh Allah surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ini turun pada bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriah. Karena itu di tahun kedua Hijriah itu puasa Ramadan wajib. Tapi masih diberi opsi. Wajib mukhayyar. Wajib yang diperkenankan memilih. Mau puasa silahkan, enggak puasa bayar mud. Itulah tafsir wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin dalam satu tafsirnya. Meski Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Jalalain, bisa dilihat itu di Jalalain, bakal memunculkan tafsir la wa 'alal ladzina la yutiqunahu. Adalah tafsirnya, bisa dilihat di Jalalain yang kecil. Itu begitu. Puasa Ramadan ini, saudara, wajib maklum dengan mudah pada agama, sehingga siapa orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka dia keluar dari Islam detik itu juga. Seumpama kata kita puasa Ramadan kagak wajib, kata kita, maka kita detik itu juga keluar dari Islam. Akan tetapi kalau kita meyakini wajib tapi ora puasa, ini masih muslim tapi fasik. Kalau ditanya apa hukum puasa Ramadan, wajib, tapi pagi jam 9 di warung pinggir jalan sahur, ini namanya masih muslim karena meyakini wajib, cuman males. Ini namanya muslim fasik, muslim yang berdosa. Itu begitu. Berdosa. Berapa kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa Ramadan? 9 kali. Nabi ngalamin Ramadan tuh 9 kali. Nabi ada di Madinah 10 tahun. Hijrah umur 53, wafat 63, 10 tahun. Ngalamin di Madinah 10 tahun. Tahun pertama ndak ada puasa Ramadan, belum diwajibkan. Di tahun kedua pada bulan Sya'ban turun ayat, wajiblah kita puasa Ramadan. Maka Nabi ngalamin Ramadan 9 kali Ramadan. Dari 9 kali Ramadan, yang Nabi ngalamin Ramadannya 30 hari cuman sekali. Kalau pakai bahasa umum, seumur-umur Rasulullah puasa Ramadan 30 hari cuman sekali. Selebihnya 29 hari. Selebihnya.
Dari 9 kali itu, sekali usia Ramadannya 30 hari, yang 8 kali usia Ramadannya 29 hari. Begitu. Karena memang kata Nabi, asyhru hakadha wasyahru hakadha. Begitu. Bulan itu dalam Islam bisa 30, bisa 29. Begitu. Bukan puasa kurang sehari, tetap sebulan. Hanya umur bulannya 29 hari. Begitu. Tuh begitu. Puasa. Puasa, apa hikmahnya? Al-Quran cuman menulis satu. Tidak banyak. Al-Quran menulis hikmatut tasyri'. Hanya satu, la'allakum tattaqun. Bukan puasa itu supaya orang kaya merasakan laparnya orang miskin, maka puasa. Kalau itu alasan puasa, maka orang miskin kagak perlu puasa. Maka yang ceramah begitu kagak ngaji kitab dia. Asal ngoceh doang ngaji. Talaqi dengan guru-guru yang bersambung sana sampai Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Supaya orang kaya ini tahu orang miskin lapar, ya orang miskin gak usah puasa. Kan udah tahu dia lapar, yang kaya doang. Maka itu bukan alasan. Begitu. Al-Quran hanya menuliskan la'allakum tattaqun. Cuman bakal muncul ma'alamatul muttaqin. Apa indikatornya orang berhasil dari ibadah madrasah Ramadan? Nah, itu panjang. Karena kita bukan kajian tasawuf, kita ini adalah pada materi fiqih, maka kita hanya mau mengomentari hukum aja. Apa hukum puasa? Hukum puasa ada 4. Ada puasa itu wajib. Seperti puasa Ramadan, seperti qada Ramadan, seperti puasa bayar kafarat, seperti puasa nazar. Ini namanya puasa wajib. Kalau enggak puasa dosa. Begitu. Kedua, ada puasa haram. Kalau puasa dosa, seperti puasa pada hari raya, haram. Kita puasa pada hari raya. Tapi ingat, hari raya ini hari raya kita. Apa itu hari raya kita? Begini, bisa saja orang itu berselisih menetapkan 1 Syawal. Contoh, ada yang menetapkan 1 Syawal
besok hari apa ya? Sabtu. Ada yang puasa yang Syawalnya Minggu. Hitungannya begitu. Umpama, maka bagi kita ikut mana? Ikut yang Sabtu apa ikut yang Minggu? Beda-beda orang. Mungkin karena beda organisasi. Begitu. Akhirnya beda puasanya. Kata kita, saya ikut pemerintah Minggu puasa. Ada juga yang lebaran Sabtu. Kata dia, ini hari raya, haram puasa. Yang haram bagi yang meyakini hari itu hari raya. Itu namanya hari raya kita. Bagi kita yang tidak, kata kita Minggu. Justru besok Sabtu, kalau kita kagak puasa, masih Ramadan. Belum sawal. Jadi jangan sampai yang makan siapa, yang bayar siapa. Yang makan yang bayar. Yang menyatakan hari itu puasa, lebaran, dia yang haram. Yang menyatakan hari itu masih puasa, justru kalau makan haram. Tuh begitu. Intinya, bila hari raya haram puasa. Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha haram puasa. Mana lagi yang haram? Hari Tasyrik haram puasa. Tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Haram itu puasa. Dosa kita puasa. Mana lagi puasa haram? Tanggal 16 Sya'ban ke atas, paruh kedua Sya'ban. Yang tidak puasa tanggal 15-nya. Kecuali dia qadha atau udah biasa puasa Senin Kamis, dia enggak haram. Kalau paruh kedua Sya'ban ada yang boleh, ada yang kagak. Yang agak biasa puasa haram. Yang enggak punya qadha haram, punya qadha Ramadan. Di situ bayar boleh. Yang biasa Senin Kamis boleh. Mana lagi yang haram? Puasa istri yang dilarang oleh lakinya. Puasa Senin puasa, kata lakinya kagak usah, dia puasa aja, dosa. Cuman kata kita ini laki kejemamat kita. Begitu, borogiran kayak bininya puasa. Kata kitab juga begitu, nggak apa-apa, gua larang, ya nggak apa-apa. Begitu, bininya terus puasa dosa. Buka, kalau lakinya buka. Begitu. Sebab patuh sama laki hukumnya puasa Senin enggak sebanding ganjaran ngerjain yang sunat dengan melanggar kewajiban. Kalau kita mau orang majelis jadi laki puasa, bini nggak izin, bang puasa, ya nggak apa-apa, itu aja, bagus, itu aja. Begitu, jangan kejam. Mungkin yang kayak begitu dia security, emang jadwal liburnya Senin siang, ketemu bininya di situ. Kalau puasa dia nangis, ya udah, kan Islam luas dan luas.
haram. Ketiga, puasa sunnah hukumnya. Mana banyak, ada puasa tahunan, ada puasa bulanan, ada puasa mingguan. Saya masih judul doang Pak, faslun fi shaumi. Belum saya terusin. Saya nerangin faslun fi shaumi. Judul itu biar paham isi kandungan kitab ini. Gitu. Kalau saya sudah wallahu alam bisawab, jangan cari-cari. Udah selesai saya terjemah. Saudara kalau mau catat saja. Begitu. Nggak ketemu itu. Di sini juga nggak ada. Samanya. Di kitab-kitab gede ada yang 30 jilid, 20 jilid yang saya terang ini ada semua. Panjang. Kalau cukup dengan terjemah, saya kebut dengan terjemah, kan punya terjemah, tinggal baca aja sendiri. Begitu. Puasa bulanan, Ayyamul Bid. Puasa tahunan dulu. Puasa tahunan, Syawal. Setahun sekali itu. 6 hari. Puasa tahunan, hari Arafah. Puasa tahunan, hari Tarwiyah. Puasa tahunan, Asyura, Tasu'a. Puasa tahunan banyak, Muharram toh, Rajab. Itu puasa tahunan, setahun sekali ketemunya. Ada puasa bulanan, itu Ayyamul Bid, tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 bulan-bulan Hijriah. Ayyamul Bid 13, 14, 15 kecuali bulan Dzulhijjah. Mundur sehari 14, 15, 16. Sebab 13 hari tasyrik haram puasa. Mana lagi puasa bulanan Ayyamus Sud, hari gelap bulan, tanggal 28, 29, 30. Tiap bulan Hijriah. Itu sunnah puasa. Disuruh oleh Nabi. Mana puasa mingguan, Senin Kamis. Itu semuanya sunnah. Entar unsur baru. Terus puasa makruh. Mana tuh puasa yang makruh? Kita berkunjung ke rumah teman kita, nyediain makan. Yang kalau kagak makan, dia kecewa banget. Kalau nggak dimakan, sedih banget. Makruh kita puasanya. Tapi kalau kagak kecewa, teman kita biasa, ya puasa. Ya udah, saya udah biasa puasa kita. Begitu. Begitu. Kalau kita sih biasanya kalau puasa pakai cep, lu kecewa enggak? Kecewa aja ya. Pengen buka itu mah. Gitu, ngarang-ngarang itu. Begitu. Oke. Puasa. Kalau puasa sunat yang paling tinggi ya puasa Daud. Sehari puasa, sehari kagak. Puasa Daud. Kalau puasa Daud tidak mengenal Muharram, nggak mengenal Tasu'a, nggak mengenal Arafah, kagak kenal. Nggak mengenal puasa Syawal, kagak ada. Kalau kita udah puasa Daud, pokoknya sehari puasa ringan, mau hari apa?
Waktunya Arafah buka, jangan puasa. Namanya enggak jadi Daud lagi. Begitulah puasa Daud, diatur. Enggak ngarang-ngarang puasa Daud ganti lagi Rajab. Nah, Daud masa di puasa enggak, kecuali Ramadan. Ramadan jangan sehari buka. 15 hari dia. Gitu. Ngarang itu. Itu puasa, saudara. Oleh karena puasa ini ada aturan yang diatur oleh agama, khususnya Ramadan. Maka ada syarat-syaratnya. Kapan kita diwajibkan puasa Ramadan? Begitu. Puasa Ramadan diwajibkan dengan 3 kemungkinan. 3 alasan. Itu wajib kita Ramadan puasa. Kata kitab kita, yajibu saumu Ramadan bistikmali Sya'bana salasina yauman. Pertama, bila mana bulan Sya'ban sudah 30 hari. Sya'ban 30 hari umurnya. Ini umpama nih. Tadi Jumat tanggal 30 Sya'ban. Itu pastikan besok mau lihat hilal mau kagak, besok puasa. Karena umur bulan mentok 30. 30. Meskipun tidak lihat hilal Ramadan. Kalau udah 30 besok wajib puasa. Udah nggak ada lagi, mesti tanggal 1. Kedua, bila telah ditetapkan oleh pemerintah. Kalau pemerintah tetepin, wajib kita puasa. Karena nggak mungkin pemerintah tetepin kalau nggak ada data-data. Begitu. Wajib puasa. Ketiga, bila hilal sudah terlihat di malam 30 Sya'ban. Begitu. Artinya nih umpamanya nih tadi 29. Nih sekarang nih ru'yat tadi sore tuh biasanya sidang isbat. Begitu. Pada maghrib hilal muncul tapi Sya'bannya baru 29 itu tadi. Berarti ada namanya 29 tanggal, ada 30 tanggal istilah orang kampung. Artinya 29 besok tanggal 1, bisa saja 30, ya pasti besok tanggal 1. Itu begitu. Itu bila hilal sudah dilihat, meski Sya'ban baru nampak 30 nih, tapi kelihatan tuh hilal. Itu wajib puasa. Berarti umur Sya'ban hanya 29. Begitu. Hilal ini bisa dilihat dengan apa? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Puasalah karena melihat hilal.
Dan bukalah bulan Syawal karena melihat hilal. Jadi puasa Ramadan itu ru'yatul hilal. Begitu. Enggak ada tuh kata orang sumuli hisabihi, puasalah karena hisab. Yang ada ru'yat. Nah, ini namanya tak paham agama. Ru'yat itu ada dua. Ada ru'yat bil aini, ada ru'yat bil ilmi. Melihat itu ada dengan mata, ada melihat itu dengan ilmu. Melihat dengan ilmu lebih kuat. Contoh, biar saya dari Darul Falah, saya bisa lihat jembatan Semanggi dari sini. Samping marinya Polda, seberang jalan marinya Hotel Sultan, sebelah sononya Atma Jaya, sebelah marinya BRI, kantor pusat. Dari sini kelihatan ya. Dari mana? Dari ilmu. Wong kita udah tahu. Gitu. Itu namanya ilmu. Enggak perlu ke sono. Ya kalau enggak percaya coba aja. Sampingnya Semanggi begitu ke sono. Itu namanya ru'yat bil ilmi. Namanya ilmu falak itu atau disebut astronomi itu melihat dengan ilmu. Biar di rumah bisa ada ilmunya. Begitu. Melihat namanya melihat dengan ilmu. Bahasa lainnya pakai hisab, pakai matematik. Melihatnya. Begitu. Bisa-bisa. Begitu. Namanya melihat dengan ilmu. Enggak kudu ru'yatul hilal saja. Melihat aja langsung. Itu namanya kurang tepat, keliru sih kagak. Karena nih orang ini pelin-pelan. Kenapa pelin-pelan? Kalau mau serius memegang ilmunya, harus ru'yatul hilal dengan mata, maka jangan di puasa doa. Di sholat juga sama. Dohor melihat matahari, gelincir kagak. Lihat, kan kagak. Ngelihat kalender aja. Jam 12 lewat 7. Oh ya udah. Itu namanya pakai hisab. Kalau nggak mau pakai hisab, buang semuanya. Kan begitu. Tapi kan nggak subuh ngintip dulu, udah fajar terbit belum ya? Intip. Tapi kan ada running tag. Itu namanya melihat dengan ilmu. Boleh-boleh. Cuman yang bakal menjadi perdebatan. Kenapa jadi beda-beda? Kadar melihat dengan ilmu ini tinggi berapa? Bulan itu tingginya disebut irtifa'ul hilal. Naiknya bulan dari garis ekuator itu berapa? Ini yang kemudian berbeda-beda. Ada yang bilang 7 derajat. Itu Habib Utsman bin Yahya, mufti Betawi. 7 derajat. Dalam kitabnya Iqadun Niyah 7. Begitu juga Buya Dimyati, Cidahu, Allah yarham semua. 7. Maka bila kurang dari 7, enggak mau, bulan belum kelihatan. 7 derajat itu ya 4 sampai 5 meter dari kaki langit.
gede. Ada yang melihat kecil, 2 derajat aja jadi. Itu di antara organisasi sepanjang yang saya tahu Muhammadiyah, mah kadang cepat karena dia imkan ru'yat saja sudah jadi. Begitu yang saya tahu dalam falak-falak mereka. Ada yang di pertengahan, Guru Mansur, ulama besar Betawi dari Jembatan 5 dalam kitabnya Sulamun Nayyirin, 3 derajat. Ini yang banyak dipakai oleh pemerintah, 3 derajat. Meski Sulamun Nayyirin kurang dipakai oleh Departemen Agama di dalam menentukan hisab. Kitab falak tuh banyak banget, ribuan. Banyak. Begitu kitab falak tuh banyak banget. Ilmu astronomi yang dipakai oleh pemerintah kita ini kalau sidang isbat, kenapa kita ikut pemerintah? Dari sekian banyak kitab, lebih dari 40 kitab-kitab astronomi itu diadu di Departemen Agama sidang isbat. Itulah ini nih yang menyebabkan kenapa harus sidang tuh ngadu ilmu hasil ininya nih, hisab nih. Itu begitu akan berbeda dia. Itu kayak begitu. Ada Sulamun Nayyirin, markaznya, titik penghitungannya Jakarta. Ada Fathur Rauful Manan, titik hitungannya Semarang. Ada Fathul Latifur Rahim, titik hitungannya Cilegon. Ada Taqwimun Niren, itu titik hitungannya Jakarta juga. Dan macam-macam. Masih banyak kitab falak, ratusan. Begitu. Kalau untuk waktu sholat ada Taqribul Maqsad, ada Durusul Falakiyah, ada Samratul Wasilah, macam-macam lah. Wong kitab falak yang sering dipakai oleh pemerintah kita kebanyakan Al-Manaqdotika namanya. Barat nih yang buat, tapi dipakai di UIN biasanya dipelajari itu. Di kampus-kampus Islam, Al-Manaqdotika. Begitu. Itu bisa dipakai. Jadi ya silakan saja. Asal, tapi kalau kita tukang ngitung, kita percaya, mau ngamalin ilmunya silakan. Tapi ngajak nggak boleh. Siapa yang percaya boleh. Kalau kita beda tuh sama pemerintah, diam saja. Jangan dipublikasikan. Tidak boleh ada negara di atas negara. Jadi kacau. Begitu. Biarkan satu. Kalau beda nggak apa-apa. Begitu beda. Tapi diam saja. Itu begitu. Ini ilmu falak. Kalau yang dasar-dasar mau banyak. Kami juga tulis dalam buku ilmu falak dasar. Begitu dengan markas penghitungan Serang. Ada. Dulu menjadi mata kuliah di Arba'innya Malim Sobiadani. Kami tulis. Falak dasar. Jadi Ramadan baru wajib tuh. Kayak begitu tuh. Pokoknya bila Sa'ban udah 30 atau baru 29, kemudian malam ke-30-nya tanggal 1, maka itu wajib puasa Ramadan. Pertanyaannya, siapa orang yang diwajibkan puasa? Pada ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum, diwajibkan atas kamu. Kamunya itu siapa?
kamunya. Itulah yang disebut syarat-syarat wajib puasa. Udah? Oh belum. Ini disebut di sini syarat wajib puasa ada 3. Syarat wajib puasa itu 3. Syarat wajib. Apa tuh syarat wajib? Siapa kriterianya apa orang yang diwajibin puasa? Ada 3. 1, orangnya muslim. Maka orang kafir kagak wajib puasa karena tidak muslim. Makna tidak wajib puasa, tidak dituntut untuk mengqadha sesudah Islamnya. Adapun di akhirat tetap dia bakal disiksa dengan tidak puasa. Cuma kalau puasa dia kagak wajib. Dia harus siksa. Gagal nggak puasa karena syaratnya harus muslim. Yang kedua, mukallaf. Di samping muslim, berakal dan baligh. Orang gila nggak wajib puasa, nggak ada akalnya. Bocah belum baligh nggak wajib puasa. Cuman orang tuanya diperintahkan nyuruh dia puasa bila umurnya 7 tahun. Suruh puasa meski pakai upah. Kalau seduhur 5.000, sehari 10.000, enggak apa-apa. Latihan. Kalau umur 10 tahun harga mati, enggak puasa, sentil kupingnya. Kalau bocah umur 10 tahun belum wajib, tapi kalau enggak puasa sentil. Nyentilnya dapat ganjaran. Enggak nyentil masuk neraka. Orang tua nih melanggar agama. Sebab wadribuhu alaih. Pukul anakmu ketika meninggalkan puasa. Li asyrin ketika umur 10 tahun. Wajib sentil kupingnya, pukul tangannya pakai sapu. Begitu. Untuk apa ini agama? Untuk supaya nanti ketika baligh sudah terbiasa puasa, meletih. Tapi belum wajib karena masih bocah. Karena yang wajib kudu mukallaf. Mukallaf itu berakal juga baligh. Makanya bisa jadi 4 tuh. Bukan 3. Karena 3 ini ada 2. Mukallaf tuh berakal baligh. Bocah enggak wajib puasa. Begitu. Tapi andai puasa sah karena syarat wajib. Ketiga, syaratnya di samping Islam, mukallaf, kuat puasa. Orangnya kuat puasa. Baik secara fisik maupun secara agama. Kudu kuat. Kalau kemudian itu orang itu sudah tua renta, enggak kuat puasa. Umur udah 80 ke atas, udah berat puasa 90. Enggak usah puasa. Kata Al-Qur'an, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang kagak kuat puasa karena udah tua renta, ya wis, enggak usah puasa. Tapi bayar mud beras per hari per liter yang enak sehari 1 kilo.
Kalau tua renta wajib qada kagak. Kenapa? Makin ke sono bukan mangkinan muda, mangkinan payah. Karena dia tua renta. Kedua, orang sakit. Orang sakit yang gimana? Yang kata dokter tipis harapan sembuhnya. Orang sebut dalam dunia kedokteran HB-nya udah menurun, di ICU, tapi masih hidup. Itu nggak usah puasa. Tapi bayar mud. Tapi kalau sakitnya ya normal, suatu waktu lagi puasa cuma lagi sakit aja, ini mah boleh buka, tapi Syawal wajib qada. Enggak ada mud itu enggak puasa mud. Yang sakitnya akut, kata dokter tipis harapan sembuhnya, itu enggak usah puasa, biar Ramadan mud saja. Tapi tiap hari enggak boleh diborong, enggak boleh diborong. Baru 1 Ramadan langsung ngasih 30 kilo sama orang miskin, enggak jadi. Per hari tiap pagi bagi beras sama tetangga yang miskin, anterin. Nah, ganti niat saya mengeluarkan beras sebagai pengganti puasa Ramadan. Niatnya di rumah bagi orang miskin, jangan diborong. Tuh mentang-mentang kaya dia diborong 30 mud, baru 15 hari mati. Dia datang ke orang miskinnya, kan 15 hari doang tuh, yang 15 balikin, ya udah habis. Begitu tiap hari aja, karena kewajiban puasanya tiap hari, maka mudnya pagi. Jangan nanti di ujung Ramadan, jangan. Dosa memperlambatnya. Dosa, tapi wajib dikeluarinnya tiap hari. Pagi jam 7 kasih, anterin ke rumah orang miskin. Begitu. Kemudian ada orang yang nggak kuat puasa menurut agama, itu orang men. Agama anggap nggak kuat, walaupun kata dia, gue kuat fisik. Agama bilang nggak, jangan paksa. Lagi men, maka orang yang men tidak wajib puasa, tapi wajib qada. Di bulan-bulan berikutnya kudu qada. Begitu. Inilah namanya syarat-syarat wajib puasa. Lalu apa rukun puasa? Udah habis segini tuh ngajinya.